Pernah dengar klaim seperti ini? Sebetulnya ada banyak Injil lain tentang Yesus, tapi disembunyikan oleh gereja. Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria, bahkan yang baru-baru ini viral, yaitu Injil Barnabas. Kenapa semua itu tidak ada di Alkitab? Pertanyaannya bukan apakah kitab-kitab itu ada, karena jawabannya memang ya ada. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa gereja mula-mula tidak memasukkannya ke dalam Alkitab? Hari ini kita akan membahas kitab apokrifa Kristen dan alasan rasional mengapa kitab-kitab itu tidak menjadi bagian dari kanon Alkitab. Yang pertama, apa itu kitab apokrifa? Istilah apokrifa berasal dari bahasa Yunani apokrifos, yang berarti tersembunyi atau tidak untuk umum. Dalam konteks Kristen, kitab apokrifa adalah tulisan-tulisan kuno yang berbicara tentang tokoh Alkitab atau iman Kristen, namun tidak diakui sebagai firman Allah yang berotoritas. Ini penting. Kitab apokrifa bukan kitab rahasia yang disembunyikan, dan juga bukan kitab setara dengan Alkitab. Gereja mengenal tulisan-tulisan ini, tetapi menolaknya sebagai bagian dari Alkitab karena kurangnya kualifikasi untuk masuk dalam kanon. Bagian kedua, jenis kitab apokrifa. Secara umum ada dua kelompok besar. Yang pertama apokrifa Perjanjian Lama. Contohnya seperti kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, dan 1-2 Makabe. Kitab-kitab ini ditulis di antara masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak diterima dalam kanon Ibrani Yahudi. Sebagian gereja menggunakan kitab-kitab ini sebagai bacaan sejarah dan moral, bukan sebagai wahyu ilahi. Perlu dicatat bahwa kitab-kitab ini tidak disembunyikan ataupun dihancurkan oleh otoritas gereja. Yang kedua, apokrifa Perjanjian Baru. Ini yang sering jadi viral. Contohnya Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, dan Injil kanak-kanak Thomas. Ciri utama kitab-kitab ini ditulis sekitar 100-300 tahun setelah Yesus. Apalagi Injil Barnabas yang ditulis berjarak sampai 1300 tahun dari masa hidup Barnabas. Tidak ditulis oleh rasul atau orang terdekat rasul. Banyak dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Isinya sering bertentangan dengan Injil kanonik. Yang ketiga, kriteria kanonisasi Alkitab. Gereja mula-mula tidak sembarangan memilih kitab. Ada kriteria yang sangat jelas. Yang pertama, apostolisitas. Apakah kitab itu ditulis oleh rasul atau murid rasul sendiri? Seperti Injil Matius yang ditulis oleh rasul, Injil Markus yang ditulis oleh murid Petrus, Injil Lukas yang ditulis oleh rekan Paulus. Sedangkan Injil apokrifa ditulis oleh anonim atau tidak diketahui penulisnya siapa, dan baru muncul ratusan tahun bahkan ribuan tahun kemudian. Yang kedua, keselarasan ajaran. Apakah isinya selaras dengan ajaran Yesus dan iman rasuli? Banyak kitab apokrifa mengajarkan keselamatan lewat pengetahuan rahasia. Dunia fisik itu jahat. Yesus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Padahal Alkitab dengan jelas berkata firman itu telah menjadi manusia. Yang ketiga, kedekatan dengan peristiwa. Injil kanonik ditulis dekat dengan masa hidup Yesus. Artinya masih bisa diuji oleh saksi mata. Kitab apokrifa muncul jauh setelah para saksi meninggal. Bagian keempat, contoh masalah dalam kitab apokrifa. Mari kita ambil contoh Injil kanak-kanak Thomas. Yesus digambarkan mengutuk anak lain sampai mati hanya karena tersenggol saat bermain. Pertanyaannya sederhana, apakah ini konsisten dengan Yesus yang kita kenal? Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Sementara di Injil ini, Yesus mengutuk anak sampai mati. Dan kitab ini ditulis kira-kira sekitar 200 tahun setelah peristiwa Yesus. Dan pastinya ini tidak ditulis oleh Rasul Thomas maupun orang terdekat Rasul Thomas, sehingga kitab ini tidak termasuk dalam otoritas kanon.
Contoh lain, Injil Yudas. Yudas digambarkan sebagai pahlawan. Pengkhianat dianggap sebagai perintah rahasia Yesus. Ini cocok dengan pola gnostik. Ada kebenaran rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dan kitab ini juga ditulis sekitar 200 tahun setelah peristiwa Yesus. Dan pastinya ini tidak ditulis oleh Rasul Yudas maupun orang terdekat Rasul. Sehingga kitab ini tidak termasuk dalam otoritas kanon. Bagian kelima, apakah gereja menyembunyikan kitab-kitab ini? Jawabannya, tidak. Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Origenes, dan Athanasius membahas dan mengkritik kitab-kitab ini secara terbuka. Jika gereja ingin menyembunyikan, kita tidak akan membaca kitab-kitab ini hari ini. Justru, kita bisa membacanya karena gereja tidak takut pada penyelidikan. Kesimpulan, kitab Apokrifa menunjukkan satu hal penting. Gereja mula-mula sangat selektif, bukan sembarangan menerima tulisan rohani. Alkitab bukan hasil konspirasi, melainkan hasil kesetiaan pada kesaksian para rasul. Iman Kristen tidak berdiri di atas cerita rahasia, tetapi di atas peristiwa sejarah yang disaksikan, diberitakan, dan diuji. Maka pertanyaannya sekarang bukan mengapa ada kitab yang tidak masuk Alkitab, melainkan mengapa Alkitab begitu konsisten dipertahankan selama ribuan tahun. Kalau konten ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.